warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Koma dimanapun berada, semoga ridho Allah selalu menyertai diri kita. Amin. Baiklah, untuk podcast kita pada hari ini kita bersama dengan Kang Lutfan Effendi. Beliau adalah owner Hotel Nusantara yang akhir-akhir ini sedang viral dengan program literasinya. Owner sakuli nih, Bang. Owner Sakuli ini bukan program literasi tapi aksi literasi, karena kalau program mungkin sebatas rencana, tapi kalau aksi literasi sudah langsung action di masyarakat. Dan alhamdulillah ternyata banyak mendapatkan apresiasi dari banyak pihak nih. Kita akan ngobrol banyak dengan Kang Lutfan, tapi sebelumnya Kang Lutfan biar memperkenalkan beliaunya ini siapa dan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Muhammad Lutfan Effendi. 2016 jualan mentol. Setelah itu saya diganti nama sama teman-teman komunitas Jombang itu, karena setiap ada acara saya selalu bawa pentol. Terus dipanggil bukan Lutfan lagi, tapi dipanggil Om Pentol. Om Pentol. Dipanggilnya ada nama sapaan akrabnya Om Pentol. Tapi kalau dari kecil nama panggilan itu Cakpan. Ya maklum orang Jawa kan ada ngomong huruf V, F. Lutfan jadi Lutfan. Jadi ya akrab dipanggil Cakpan. Alhamdulillah. Ngenten iki. Saya pertama kali ketemu Cak Pentol lagi. Cak Pentol. Ya, saya pertama kali ketemu Cak Pentol ini, Cak Pentol. Cak Lutfan atau Cak Pentol? Cak Pentol lagi. Cak eling Pentol. Saya sungkan ini. Saya pertama kali ketemu Cak Pentol ini waktu acara Kema Literasi dengan Koma Mojowarno ya. Nggih. Nah, pertanyaan saya, sampean pertama kali berkenalan dengan literasi saat itu atau sebelum itu? Saya itu kenal literasi itu dari 2018 ya. 2018. Sebelum acara Koma itu berlanjut. Kayak ada acara di Abugus, Pak. Babrak. Babrak Kamal Bumidian. Iya. Nah, dari sana itu ada bahasan tentang literasi, dan saya juga nggak ngerti literasi itu ya apa ya. Satu hal sing baru bagi saya. Dari situ terus ya ternyata sampai kok sekarang katanya jadi penggiat literasi. Ya. Terus kok sampai kepikiran jualan mentol sambil membawa buku nih. Terus buku itu dibaca oleh anak itu, kok sampai kepikiran sejauh itu loh. Nggih, mungkin karena itu gara-gara teman-teman itu juga sih, karena setiap kegiatan itu kan saya ini orang yang gampang iri kalau ada orang lain sukses. Dalam artian itu, loh kok mereka bisa saya enggak? Kok mereka bisa berbuat yang baik, kenapa saya enggak? Yang paling bikin sakit hati itu sebenarnya ketika saya kenal di 2018 tadi, di acara Pak Bobot itu, saya kenal beberapa teman-teman anak pang, Mas Ipung, Broni, itu yang mereka mengatakan kalau kita ini juga buka lapak buku bacaan setiap hari Ahad di Kebun Rojo. Terus dari sana mikir, wah iki sih gak bener kuno apa aku anak pang buka buku iki sing gak bener iki kuno kan aku sing bagi saya kan normal. Nah, dari situ terus kepikiran terus ketemu Pak Bobot, Pak aku duwe ide, seumpama di rombong iku ada satu space tempat itu kok nganggur, enak iki opo cara nggo buku piye, padahal juga nggak ngerti tujuan iki ben apa aku juga nggak ngerti. Nah, kata Pak Bobot jawabnya, ya tak apa-apa mas api itu digarap aja. Saat itu pun saya juga nggak ngerti literasi itu apa, dan kegiatan orang-orang itu nyapu juga nggak tahu apa yang mereka kerjakan, mereka itu kan kok nyaman ketika ketemu orang-orang. Jadi terus koyo itu hal yang baik, dan yang paling saya yakini ketika melakukan hal yang baik jangan ditunda-tunda. Dari situ kok terus bawa buku dan lain-lain. Bagi saya itu bukan tentang literasi, tapi
itu hal yang baik yang bisa saya lakukan. Jadi ide membawa buku waktu jualan itu murni dari sampean ya? Murni. Terus kemudian mendapatkan dukungan dari teman-teman. Nah, buku itu pertama kali dari mana? Apa sudah punya buku di rumah atau bagaimana? Buku itu kalau buku pribadi enggak, bukan buku, majalah. Oh, majalah. Majalah itu bacaan. Saya itu hobi mengumpulkan majalah Buletin Maiyah Jawa Timur. Iya. Setiap ada acara di Padang Bulan beli satu. Pokoknya pikiran saya ketika beli itu mesti gini. Iki mesti kanggo. Mbuh kapan, mbuh ya apa, tapi aku yakin iki mesti kanggo. Iya. Mulai dari buku 16 itu. Oh, saya yakin pokoknya ini pasti nanti suatu saat pasti akan manfaat. Dari situ terus awal punya 40 buku bacaan itu, buku-buku itu tidak punya saya. Saya bukan pembaca. Saya bukan orang yang suka buku, benar. Saya juga bukan membaca, pokoknya seneng ngelompokno. Seneng ngelompokno. Nah, dari situ memang nyaman terusan. Dari 40 buku bacaan terus ngobrol sama teman-teman yang penggiat literasi, Mas Lukman, Pak Bobot, ada Mbak Tinut, Mbak Alvin itu juga mensupport. Terus saya beranikan diri ke RPGM, curhat dan lain-lain. Terus alhamdulillah dipinjami buku awal muasal. Terus saya bawa buku di rombong itu. Terus itu kesan pertama waktu sampean bawa buku itu gimana? Masyarakat atau para pembeli sampean itu memandang gimana? Seneng tak, aneh tak, bagaimana? Jelas aneh, Pak. Yo ndak masuk kan sebenarnya. Sampe apa cak? Dodolan pendor. Terus buku iki ya gak lapo-lapo iki nggo wae. Ben apa? Ya ben tak gowo. Respon masyarakat sebenarnya ya aneh juga. Kok hal yang baru. Kok istilahnya mungkin bagi mereka kok ya ono-ono wae. Lalar gawe iku ngangguren. Ngangguren dodolan pendor nggo buku. Apa manfaatnya dari situ saya dan sama niatnya bukan seperti itu, pokoknya niatnya ingin bawa buku dan ya apa iki pokoknya bawa buku. Jadi emang nggak ada target buku ini akan dibaca siapa, nggak ada target ya? Enggak sebenarnya pokoknya ingin bawa kan. Kalau kata temen kan gini, urusan yang baca kan urusan yang kedua, ketiga, empat. Yang penting ini kita mendekatkan satu hal yang baik untuk anak-anak. Bisa ya, saya bisa bawa buku ya, buku tak bawa. Kalau saya bawa uang ya mungkin ibunya anak-anak yang datang. Dari situ kok pokoknya api ayolah tak lakoni wae. Tapi selama ini pembacanya itu gimana? Semua umur apa anak-anak saja? Alhamdulillah semua umur. Semua umur. Kalau yang kecil umur 3 tahun itu saya sadari itu mereka belum bisa baca, hanya bisa melihat gambar. Jadi tanggung jawab itu saya mesti bilang ke orang tua. Wah Ca, anakku cilik besok ngoco, diwasno gambar-gambare. Lho berarti kan sampean Bu sing duwe tanggung jawab, anak iki iso moco. Nambah-nambahi kerjaan. Tapi kan saya jawab dengan guyon, Bu, anak pinter ya anak-anak sampean dhewe. Anak iso maca ya anak sampean dhewe. Aku nggawa buku ya gak apa-apa nih. Anak sampean pinter ya sampean bapak dhewe pinter yo. Kayak keluargane sampean. Mungkin dari situ terus alhamdulillah kalau saat ini orang tua itu ada yang getol. Getol itu dia tak njogo buku cak kayak anakku. Bun kali turu saiki ya cerita gara-gara sampean. Saya kena kambing hitam lagi. Tapi yo kalau saya itu seneng ya. Dari mulai pertama sampean bawa buku itu terus sampai sekarang sudah berjalan berapa bulan, berapa tahun? 2018 punya ide, eksekusi 2020. Berarti idenya sudah 2 tahun, pikiran cuma nggak jalan. Eksekusinya kemarin bulan 6 ya. 6, 7, 8, 9, 3 bulan ya? Kayak 6, 7 ya. 6, 7, 8, 9, 3 bulan berarti. Kita 3 bulan, 4 bulan. bulan. Nah, selama masa 3 bulan, 4 bulan perkembangannya sekarang bagaimana?
Alhamdulillah kalau buku-buku perkembangan buku itu awal punya 40 terus dipinjami dari teman-teman yang penggiat literasi, terus katanya viral, masih katanya, juga nggak ngerti viral ini apa juga nggak ngerti. Kalau tadi ada yang ngomong datang ke situ. Dari viral, mungkin viral kalau bagi saya itu kan hal yang positif, hal yang baik. Terus ada disupport dari perpustakaan Jombang Street. Dari sana ternyata di sana ini ada salah satu ketua saya di organisasi, beliau ada tugas di situ disambungkan dengan Mas Tri. Alhasil saya alhamdulillah diberi tanggung jawab. Apa saja nih? Iya, diberi kartu anggota kehormatan. Anggota kehormatan artinya itu saya bisa ambil buku sebanyak-banyaknya dengan mengembalikan, tidak ada batas waktu. Dari situ saya juga mikir, aduh aku nyelang di Mei paling jomblo. Gitu, tapi ya alhamdulillah lah. Mungkin setelah ini akan diberi. Amin. Tandai. Tapi itu Bang, kalau saya memang dari awal itu kan bilang ke istri, Bun, ini kalau selama ini kita masih pinjam juga tidak apa-apa, baik. Tapi akan lebih bangga itu bagi kita kalau kita bisa nyisikan uang terus beli sendiri. Entah itu beli 2, beli 1, tapi kan itu sudah punya milik kita. Jadi kita tidak ada tanggung jawab lagi. Tapi ya alhamdulillah ada temen ngasih buku jauh-jauh dari luar Jawa Timur maksudnya. Dari Kebumen, ada yang dari Cianjur juga ngirim buku. Terus beberapa teman di Jombang setelah tahu ngasih buku. Terus Sun juga untuk Bang Somad ngasih buku. Kemarin satu dus ya kayaknya. Ditunggu yang ke dosnya besar, isinya sedikit. Pencitraan tapi ya tidak apa-apa kan. Selain kan kita tukar ilmu kan belum tentu banyaknya. Yang penting niat api itu mau dilakoni sih. Kalau kan ono stok mana itu dikirim mana? Nah itu mau memberi banyak, cuma ada sedikit lah. Berarti kan tidak ada niat. Lah, pokoknya kepingin melakukan hal yang baik seperti itu. Terus itu ya kontol mah. Gak apa ya? Gak apa-apa. Los dia kontol. Itu kan bukunya kan pinjaman lah. Bagaimana cara sampean untuk menjaga sirkulasinya agar buku tidak sampai hilang? Soal kadang kan kalau kita ada perpustakaan pribadi misalnya, itu penyakitnya banyak yang pinjam, tapi yang mengembalikan itu jarang. Gimana menjaga itu? Kalau saya itu alhamdulillah, saya kan keliling cuma di dusun saya. Satu dusun aja. Jadi sebenarnya yang minjem itu saya hafal. Karena pelanggan, dia kan pelanggan tetap juga. Udah 4 tahun jualan, saya kan tahu deretan rumah ini siapa orangnya, anaknya siapa, yang perawan siapa, yang janda siapa itu kan tahu. Jadi sudah apa lah istilahnya. Tapi dari sana saya tidak ini menyepelekan suatu hal yang administrasi. Ada pencatatannya. Saya tetap nyatat karena minimal saya juga ada yang mengingatkan tentang buku itu tersebut. Jadi siapa yang pinjem, anggap saja si A pinjem, saya tulis pinjem tanggal segini, nama buku bacaan, nama si anak. Batas waktu pengembalian ada? Batas waktu pengembalian itu biasanya kalau saya datang sekarang, besok kalau mau pinjam lagi harus kembalikan yang dipinjam kemarin. Syaratnya gitu aja. Mengembalikan baru boleh pinjam lagi. Boleh pinjam lagi. Kalau tidak gitu kadang biasanya terus anak kan alasan. Kalau kita kasih izin terus pinjam tanpa mengembalikan yang kemarin, kita kan ya takut ya. Buku ini kira-kira nggak kayak bungkus klotok ya. Kayak sawangan tah wilayangan kan. Wilayangan. Jangan biar kayak mercon. Lah dari situ terus ya tak bikin inisiatif Pak. Sama pinjem tak tulis hari Senin. Terus besok setelah saya lewat, kalau mau pinjem lagi tak tulis Selasa, tapi harus kembalikan yang Senin di hari Selasa. Biar muter ke anak-anak. Itu kira-kira anak-anak bener-bener dibaca atau gimana? Wah,
Kayak sampean gak nonton history ku iki nek tak ngono. Ya, kan dia paketan Data. Dan itu juga masalah yang pernah muncul di pikiran saya. Ternyata ada teman-teman bilang gini, urusan mojo itu urusan dan lain-lain. Sing penting arek-arek iki moro seneng karo buku sih. Lah ketika wis moro, guru kita lebih dekatkan lagi dengan buku. Tapi alhamdulillah memang anak-anak baca. Sama kok bisa memastikan itu? Sakti paling. Lah, saya untuk memastikan hal tersebut, terkadang itu saya ada inisiatif memberi hadiah. Oh, ada ya. Ada hadiah dan giveaway bahasa saya ini giveaway tapi pola gift-giftan. Padahal biasanya pun gift lah. Kepingin saya kan, kira-kira ini diwaca temen apa cuman dipinjem terus buka-buka umumnya capan lewat maneh buka-buka maneh gambarnya sing api ya gambarnya sing api gitu. Terus saya nyoba tanya salah satu, ayo nek iso merangkum, kalau ndak merangkum itu bercerita sampean pinjem buku apa? Iku cak buku tentang harimau di tengah hutan, soalnya harimau di tengah pasar kayak nggak enak. Dan ada bisa menceritakan sedikit saya sudah puas sebenarnya. Terus sama kasih hadiah? Saya kasih hadiah. Bentuknya? Bullpoint, buku bergambar. Nek kalau bullpoint, kayak buku bergambar, kayak pensil, ya tak gratis oleh Pak. Oh modal-modalku dewe. Itu hadiah-hadiah dari sampean apa dari sponsor? Sponsor. Endorse. Alhamdulillah awal itu semangat saya sendiri beli. Kok ternyata yang saya beli ini kan masih temen jualan juga. Ternyata tidak mau dikasih uang. Caranya ben ditompo duit tetep beli sing akeh bisa. Nek beli 3 memang dikasih terus wah iki gak mungkin iki nek gelem nampani duit sing 3. Carane beli buku gambar yang banyak sekalian. Tetep kita bayar tapi kan ndak sesuai dengan jumlah banyaknya itu. Terus saya cerita ada ke temen terus bilang gini loh, nek gitu kapan-kapan kalau sampean kesini kasih tahu ya Cak yo, saya juga nitip hadiah buat anak-anak. Alhamdulillah juga. Terus dek saya kok yo, aduh kok beban lagi, berarti kan kudu nakoni maneh iki. Bener dikasih enak tapi kan aku boleh nakoni maneh iki, harus ada giat lebih ke anak-anak. Kalau itu sudah ada, alhamdulillah. Malah kalau yang ngasih bullpoint atau ngasih pensil itu tidak mau disebutkan orang. Pokoknya aku pingin nyeneng arek-arek ngucap. Aku gak diseneng. Maksudnya kan tetap ikut seneng Pak. Masing-masing dari cewek. Terus apa lagi ya? Sebelumnya terima kasih kepada siapa ini? Ibu Dwi Juliastuti dari Kebumen yang telah memberikan buku pertamanya Happiness Happiness like konangan kita bahasa ini. Happiness life, kesenangan hidup kayak sebuah kesenangan hidup. Juga terima kasih kepada yang sudah mengendorse kita. Iya. Kang Wildan. Ini Kang Wildan, nanti kalau mau pesan bisa dilihat di deskripsi. Terus gini kan, kemarin waktu saya ke rumah sampean itu saya lihat sudah mulai ada perpustakaan. Malah ada beberapa buku yang berbahasa Inggris. Nah itu kira-kira sampean punya planning ke depan akan bagaimana dengan perpustakaan itu? Sebenarnya bukan perpus juga sebenarnya. Cuman ketika ada banyak buku lebih kan juga ada tanggung jawab lebih. Masa buku terus tak taruh di bawah kolong meja kan juga tidak pantas. Buku tak taruh di bawah apa kan juga tidak pantas. Makanya dari situ saya kok kepingin punya rak. Rak ini cuma untuk nata buku aja sebenarnya. Kalau kedepannya nanti berubah menjadi taman baca, perpustakaan itu biarkan berjalan dengan sendirinya. Yang penting saya awal itu memang buku itu saya bikinkan rak dulu. Dan dengan ada rak itu kadang anak kecil itu kan
sekitar rumah kan banyak anak kecil. Ketika buku ini saya tata, mereka ada inisiatif apa itu? Kepingin lebih tahu. Kalau buku cuma tak taruh di atas meja itu tidak menarik. Nggak kelihatan. Setelah gitu kan anak-anak terkadang kalau main-main sama anak saya terus, loh ada buku-buku ini. Ternyata itu juga salah satu menarik perhatian anak-anak. Kalau ke perpus kayak ijik, ya kepingin cuman. Tapi sudah mulai banyak kok kemarin, sudah satu tembok gini kok. Satu tembok. Alhamdulillah, gara-gara tambahan juga buku dari Koma Bang Somad dan teman-teman Koma yang ada di Nusantara. Ya kepingin kalau kepingin ya tetap ada kepingin. Cuman saya biarkan aja lah. Ada teman bilang ini, enggak ada wayahe bukumu iku sampai nolak. Terus saya mikir, nek wayahe sampai nolak. Berarti kan kok nek wis akeh ya akeh dhewe. Tanpa kita harus meminta-minta, tanpa kita harus istilahnya ya bang, meminta bantuan, nanti akan datang sendiri kok. Ini kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngirim-ngirim buku bisa ya? Kalau mau ngirim buku monggo. Jadi nanti nomor sampean dan alamat sampean akan ditaruh di deskripsi. Ditaruh di nomor KTP. Oke. Enak. Misalnya itu ya. Ada gini. Di bawah ini. Adit jangan kok ya, terus ada gini ya. Jadi kan gini, Bang, kalau saya pribadi itu meminta itu memang kalau bisa memang di Oh, ini bukan namanya meminta. Enggak. Saya yang meminta Anda. Sempurna nih. Istilahnya ya apa gitu? Bukan meminta ke orang, tapi kalau ada kegiatan yang positif biasa orang lebih empati atau simpati yang gue jenenge. Ya, Telkomsel. Siti. Telkomsel. Oh iya, simpati. Yes, mungkin ada greget. Oh, saya lupa kok buku namanya Siti, terus ada orang datang. Terus ketika, "Loh sama belum tak sumbang?" Nggih, boleh disumbang. Kita kan tidak boleh menolak rezeki juga. Tapi kalau untuk meminta sendiri itu memang agak ya opo. Tapi terkadang belum sok minta datang kok. Siap. Yo kan apa jare sing ngecat pelapor. Tukang iki. Ngecat tukang. Ngecat Lombok lah. Tolit iki ngecat. Jadi begitu kan. Tak biarkan mengalir gitu aja, kalau ada niat ya tetap ada niat. Ingin kedepannya ini seperti apa juga ingin biar apa sama sampaikan saya tak mengamini Mbak Menawa saya ngecat Pakon ngecat Lombok mengamini juga. Kepinginnya juga mungkin tidak berhenti di sini saja. Karena saya itu yang paling memahami gini. Mungkin ketika orang bilang saya ini sukses, itu hanya fata morgana, ya, kebiar. Sebenarnya kalau saya sukses itu ketika saya ini tidak ada yang meneruskan. Itu namanya sukses. Ada kader yang, jadi ada PR saya itu harus merekrut anak-anak sekitar saya dulu. Gimana ini kita bisa jalan bareng. Kalau sukses sekarang, ya mungkin sukses, tapi bukan sukses yang sejati kayak. Kalau saya sukses itu ketika apa yang saya ada sekarang itu diteruskan sama yang ada yang meneruskan itu ngarani sukses bagi saya. Jadi kepingin membuat kader, kepingin ngelompok cah-cah cilik sekitaran rumah lah. Karena niat saya itu ada satu niat itu gini, kalau di satu dusun saya anak kecil itu ngerti, pinter, paham dan lain-lain, ketinggalan desa kan juga aman. Saya jualan juga tidak mungkin dikerjai. Saya jualan tidak mungkin ada anak yang bohong. Saya jualan tidak mungkin ada anak-anak yang ujuk itu Dumadaan tambah angel. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba oh ngomong mah betunduk ya. Entole lho kan ndak enak. Jadi situ wis aku niate iki koyo guru wae. Tapi memang ada niatan muga-muga anak di dusun saya itu minimal ngerti. Kalau ngerti ya udah. Nek ngerti berarti kan nek cacaknya di dalam mentol ya dituku.
Iya. Oh gak dijaluk kan gitu. Iya. Kena cacat nih tuku 5.000 ya oleh 5.000 tanpa harus uang 5.000 bilangnya 10.000 kan ada hal yang tidak baik di situ dilakukan. Niatnya apik ngono. Siap. Mungkin ada pertanyaan dari audien. Oh, mesti. Aku wis bingung enak apa ya. Niki kalau janji Oh, minggu. boleh.